Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Thaha, masih tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita lanjutkan pada ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri." Pergilah engkau wahai Musa beserta saudaramu yaitu Harun dengan membawa ayat-ayatku, wa la taniya fi dzikri, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan berbicaralah kalian berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, ya, agar dia ingat, ya, dan agar dia takut. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Mereka berdua berkata, Musa dan Harun, ya Rabb kami, sungguhnya kami takut bahwasanya Fir'aun akan menyiksa kami, aw ay yatgha, atau bertambah melampaui batas. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berkata, janganlah kalian berdua takut, sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Fa'tiyahu faqula, datangilah kalian berdua kepada Fir'aun, faqula, dan ucapkanlah, inna rasula rabbika, sungguhnya kami berdua adalah utusan Rabbmu, fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan jangan kau siksa Bani Israel. Qad ji'naka bi ayati min rabbik. Sungguh kami telah datang kepada engkau wahai Fir'aun dengan ayat, dengan tanda-tanda kebesaran, dengan bukti min rabbik, dari Rabbmu. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguhnya kami telah diwahyukan kepada kami bahwasanya azab akan diberikan kepada orang yang berdosa dan berpaling. Taib, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun sebagaimana telah kita sebutkan pembahasan sebelumnya. Ya Allah kasihkan kepada Nabi Musa dua mukjizat. Mukjizat pertama adalah mukjizat tongkat, yang kedua adalah mukjizat tangan yang dikeluarkan maka keluar cahaya. Maka Allah berkata, idhab anta wa akhuka. Pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu Harun. Bi ayati, dengan mukjizat-mukjizat yang aku berikan kepada kalian, dengan bukti-buktiku. Di sini Allah pisahkan, idhab anta wa akhuka. Pergilah engkau dan saudaramu yaitu Harun. Jadi perintah ini berlaku kepada keduanya. Perintah untuk datang ke Fir'aun bukan hanya berlaku kepada Musa dengan perkataan bahwasanya Harun hanya sekedar dompleng, tidak. Dua-duanya diperintahkan. Musa diperintahkan ke Fir'aun dan Harun. Makanya Allah pisahkan, idhab anta, pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu juga Harun, bi ayati, dengan tanda-tanda bukti-bukti, ya, dari kami. Wala taniya fi dzikri, dan janganlah kalian berdua malas untuk mengingatku. Baik, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, idhab anta wa akhuka bi ayati. Ini ayati, sini adalah jamak ayat. Ayat, al-ayat, jamaknya al-ayat. Di sini Allah mengatakan ayati, jamak, ya. Apa yang dimaksud dengan bukti-buktiku di sini? Padahal dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan, Allah cuma memberikan dua mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkat dan tangan. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut.
Pendapat pertama mengatakan maksudnya adalah dua mukjizat tersebut, dua mukjizat yang disebutkan sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu tongkat dan tangan yang putih, tangan yang putih. Adapun pendapat kedua, ya, mengatakan dimaksud dengan ayat-ayat adalah ayat-ayat yang 9 mukjizat yang telah Allah sebutkan dalam surat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Musa tis'a ayatin." Ya. Tis'a ayatin. Wallahu a'lam bishawab, ini khilaf yang tanawu, ya. Masalahnya Allah menyebutkan dengan jamak. Sementara kenapa kalau yang dimaksud yang Allah sebutkan sebelumnya cuma dua mukjizat. Namun dijelaskan oleh sebagian ulama, dua mukjizat ini sebenarnya, ya, tongkat dan tangan yang putih ini mewakili banyak mukjizat. Meskipun dia dihitung dua, namun pada hakikatnya dia banyak. Tongkat ini juga mukjizatnya banyak. Pertama, ya, berubah jadi ular. Jadi ular. Kemudian berikutnya, setelah berubah jadi ular, kemudian kembali jadi tongkat. Kemudian setelah berubah menjadi tongkat nanti, atau ularnya bergerak-gerak dengan kencang, ya, ular yang bergerak dengan kencang, yang bergerak, yang besar, ya, dan makan ular-ular yang lain, ya. Jadi tongkat ini kemudian lagi ular tersebut di bawah pengaturan Musa, dikuasai Musa oleh Musa alaihissalam. Sehingga kata para ulama, meskipun dia tongkat, tapi di balik tongkat ini banyak mukjizat. Belum lagi nanti di kemudian hari, tatkala tongkat tersebut dipukulkan keluar air, tongkat tersebut kemudian dipukulkan ke lautan, lautan terbelah, tongkat terpukulkan lautan, lautan kembali tertutup. Jadi meskipun tongkat ini mewakili banyak mukjizat. Demikian juga tangan yang putih ini juga mewakili beberapa mukjizat, yaitu tangan yang putih kemudian bercahaya, ya, putih kemudian bercahaya, ya, kemudian kembali lagi normal, ya, normal kembali, ya. Oleh karenanya, meskipun yang disebutkan sebelumnya cuma dua mukjizat, Allah tidak mengatakan dengan lafal musanna, tapi Allah datangkan dengan lafal jamak, ya, bi ayati, maksudnya dua mukjizat tersebut mewakili banyak mukjizat. Ya, pendapat kedua juga oke, bahwasanya ayat di sini masih 9 mukjizat yang disebutkan dalam surat-surat yang lain. Tetapi wallahu alam yang zahir adalah yang ini. Karena mukjizat yang lain belum terjadi, ya. Belum Allah bicarakan akan jadi mukjizat yang lain yang 9 mukjizat. Jadi ayat di sini adalah mukjizatku yang meskipun disebut dua, namun dua tersebut mewakili banyak mukjizat. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taniya fi dzikri," dan janganlah kalian berdua malas dalam mengingatku, berzikir kepadaku. Dan Allah ingatkan bahwasanya dai bisa saja lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama kondisi terkadang genting atau seperti pergi ke Firaun yang menakutkan. Maka Allah ingatkan, justru dalam kondisi genting jangan kau sekali-sekali kalian berdua malas untuk mengingatku. Ini dalil bahwasanya seorang banyak mengingat Allah, Allah akan berikan kemudahan. Seorang banyak mengingat Allah, Allah akan berikan kemudahan. Dia ingat bertasbih, bertahlil, karena Allah tahu bahwasanya hambanya sedang mengingatnya, ya. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah, zikirlah kepadaku, aku akan ingat kalian. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya kalau orang dalam menjalankan segala kegiatannya, terutama yang berkaitan dengan keagamaan, berdakwah dan yang lainnya, jangan lupa senantiasa berzikir. Dalam jalannya dia berzikir, atau dia baca Al-Quran, atau dia bertasbih, atau dia bertahlil, ya, karena ini sangat membantu dia dalam menyelesaikan tugasnya. Maka Allah ingatkan kepada Musa dan Harun, ya. Padahal Musa sebelumnya sudah berkata, "Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira, innaka kunta bina basira." Dia sudah mengatakan, ya Allah, ya, jadikanlah Harun bersamaku, kai nusabbihaka katsira, agar kami banyak berzikir kepada Engkau, agar kami banyak bertasbih kepada Engkau. Tapi tetap Allah harus ingatkan. Namanya manusia tempatnya lalai. Meskipun Musa sudah berikrar untuk banyak mengingat Allah, untuk banyak bertasbih kepada Allah, tapi Allah ingatkan. Karena di saat-saat genting bertemu dengan Fir'aun yang kejam, maka saat-saatnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pertolongan. Maka Allah ingatkan secara khusus, wala taniya fi dzikri. Jangan malas untuk mengingatku. Ini dalil bahwasanya namanya dai terkadang muncul kemalasan, muncul kelalaian, itu perkara yang
yang wajar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Setelah itu Allah berfirman dengan lafal tasniyah, idhaba, pergilah kalian berdua. Awalnya tadi Allah mengatakan idhab anta wa akhuka, pergilah engkau dan saudaramu. Allah bagi dua. Engkau wahai Musa berangkat ke Firaun, wahai Harun berangkatlah ke Firaun. Setelah itu Allah datangkan dengan sekalian berdua, idhaba, hendaknya kalian berdua pergi kepada Firaun. Maksudnya apa? Meskipun saya tugaskan kalian satu persatu, tapi kalian hendaknya bareng-bareng, jangan sampai berpisah. Jalan terus. Musa dan Harun hendaknya bareng-bareng menuju kepada Fir'aun. Innahu tagha, sungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan tidak ada manusia melampaui batas seperti Fir'aun. Ya, dia menggabungkan segala keburukan, mengaku sebagai Tuhan, kemudian menyiksa Bani Israel. Ya, di antara bentuk siksaan disebut oleh para ulama, dia mengambil tali kemudian diletakkan kepada manusia yang dia siksa. Tali di sebelah tangan kanan, tali sebelah tangan kiri, tali sebelah kaki kanan, tali sebelah kaki kiri, kemudian ditarik ya, dengan siksaan tersebut. Fir'auna dzil autad, sebagaimana kita sebutkan dalam tafsir surat Al-Fajr. Yang didatangi oleh mereka berdua bukan sembarang orang. Orang top dalam kerusakan. Top dalam kejahatan. Top dalam kesombongan. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Firaun qawlan layyina, dengan perkataan yang lembut, perkataan yang lembut. Ya, bukan kata-kata yang kasar, perkataan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, la'allahu, agar dia ingat dan agar dia takut, ya. Ternyata Firaun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan membangkang. La'alla di sini maksudnya apa? La'alla kalau Allah yang ucapkan dalam Al-Qur'an, la'alla maksudnya kai, yaitu agar. Ya, bukan pengharapan, karena Allah tidak mengharap. Ya, la'alla kalau kita dalam bahasa Arab litaraji, dalam rangka untuk pengharapan, tapi ini karena dari Allah, maka maksudnya la'alla adalah agar. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Ya, Allah tidak mengharap, ya, tidak ada harapan, tapi agar mereka bertakwa demi kebaikan mereka sendiri. Jadi la'alla maknanya kai, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Apakah semua orang berpuasa bertakwa? Jawabannya tidak. Tapi puasa itu adalah sebab untuk bertakwa. Ya, seperti juga inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian bisa berfikir. Apakah semua orang berfikir dengan baca Al-Qur'an? Jawabannya tidak. Jadi la'alla kalau Allah sebutkan maksudnya adalah agar, kai. Dan sebagian ulama punya pendapat kedua, maksudnya la'allahu itu adalah Allah sedang menggambarkan harapan Nabi Musa. Nabi Musa berharap bahwasanya Fir'aun sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan la'allahu, yaitu Allah menyebutkan tentang harapan dalam hati Musa agar Fir'aun sadar. Namun yang benar la'alla di sini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan maksudnya adalah kai, itu agar. Dan ternyata Fir'aun tidak ingat dan tidak takut. Taib. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kepadanya perkataan yang lembut, ya. Ini Fir'aun, puncak-puncak kesombongan, tetap saja Allah suruh seorang berkata-kata lembut kepada Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam. Makanya terkala seorang amir dari kalangan kaum muslimin ditegur, ya, oleh seorang yang saleh. Orang tersebut datang kepada sang amir. Dia berkata, wahai amir, saya ingin mengingatkan engkau, wa musyaddidun alaik, dan saya akan keras kepada engkau dalam peringatan ini. Mahlan, kata amir tersebut, tunggu dulu. Ya, jadi orang ini ingin memperingatkan sang penguasa dengan kata-kata yang keras. Dan dia sebutkan dulu, saya akan ingatkan kau dengan kata-kata yang keras. Ya, intinya sabar dengar perkataan saya. Apa kata amir tersebut? Dia mengatakan, tunggu dulu. Ya, lasta khairan min Musa. Ya, walastu akhbath min Fir'aun. Engkau tidak lebih baik daripada Musa dan aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun.
Itu pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa untuk berkata kepada Firaun, qaulan layyinan, ucapkanlah kata-kata yang lembut. Ya, kau tidak lebih baik daripada Musa dan aku tidak lebih buruk daripada Firaun. Ngapain kau kata-kata kasar denganku? Jadi akhirnya dia bilang saya tidak butuh dengan nasihat seperti ini ya. Dan oleh karenanya ini dalil bahwasanya hukum asal kita menasihati dengan kata-kata lembut. Kalau Firaun yang kurang ajar seperti yang aku sebagai Tuhan saja Allah suruh ucapkan kata-kata lembut, apalagi yang di bawah kualitas Firaun. Maka hukum asal dakwah adalah kata-kata lembut dalam sikap, dalam perkataan. Ya. Kalau ternyata memang diperlukan sikap tegas, itu lain cerita, itu keluar daripada hukum asal. Jangan seorang dai sebaliknya, hukum asalnya kasar, keras, selalu nyinyir, selalu nyindir, selalu menjatuhkan, selalu merendahkan, ya, selalu memaki, selalu mencaci. Enggak boleh seperti itu. Hukum asal seorang dai adalah dengan kata yang lembut. Kalau Firaun saja disuruh lemah lembut, apalagi selain Firaun. Terkadang perlu ketegasan, ada, perlu. Terkadang, tapi bukan hukum asal. Jangan terbalik, asalnya tegas, terkadang lembut. Ini salah, ya. Ini salah. Makanya Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan sebab rahmat Allah, linta lahum, engkau lembut kepada mereka wahai Muhammad. Allah sebutkan di antara karunia Allah, fabima rahmatin. Kalau dalam bahasa Arab, fabima ma sini i'rabnya adalah zaidah dalam rangka untuk taukid, yaitu sungguh benar-benar karena karunia rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad, linta lahum, engkau jadi lembut kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW lembut kepada para sahabat dalam berdakwah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kau kasar, ya, mulutmu kasar, kemudian hatimu keras, lam faddu min haulik, mereka akan kabur darimu. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya sebagai samadai, hendaknya berkata-kata lembut, itu hukum asal. Ya, berusaha kita berkata-kata lembut. Kalau Firaun saja disuruh lembut, Nabi Musa suruh lembut, apalagi di bawah kualitas Firaun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahu yatadzakkaru, semoga agar dia sadar. Tadzakkar yaitu mengingat kembali. Tadzkir adalah mengingat kembali. Sesuatu yang sudah ada dia tahu, diingat kembali. Ya. Bukan untuk mengajari, tapi untuk mengingatkan kembali. Apa sih yang diingatkan kembali oleh Firaun yang Nabi Musa membuat dia ingat kembali? Kata para ulama, agar dia ingat kembali bahwasanya dia itu manusia. Dia tahu tidak semua keinginan dia terpenuhi. Dia tahu dia punya saat-saat lemah. Dia tahu perubahan dia dari kecil, kemudian berubah menjadi anak-anak, kemudian menjadi besar. Terkadang dia sakit, terkadang dia tidur. Dia tahu kondisi dia ini untuk ingat supaya dia tidak sesumbar mengatakan dia Tuhan. Ini sebagian ulama mengatakan maksudnya la'allahu yatadzakkaru, yaitu agar dia ingat kembali kondisi dia, bahwasanya dia bukan manusia. Makanya tatkala Firaun mengatakan dia Tuhan, ya, siapa yang paling tahu dia pendusta? Dia sendiri yang paling tahu dia pendusta. Nah, dia tahu dia manusia, lemah, sakit, lapar, buang hajat. Kemudian dari posisi dari muda, kemudian dari anak kecil, ingusan, kemudian mulai membesar, ini bukan Tuhan yang seperti ini. Dulunya tidak ada, kemudian ada. Ya, agar dia tidak sesumbar dengan mengatakan ini adalah Tuhan. Au yakhsha, atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tujuannya. Tujuannya ya adalah kita mengingatkan orang. Jadi ini tujuan dakwah yang mulia seperti itu. Kita bukan tujuan kita dakwah yang penting kita sampaikan masuk neraka urusan dia. Enggak. Tujuan kita berdakwah agar orang itu dapat hidayah. Bagaimana caranya? Kata-kata lembut. Beda kalau kita sejak awal yang penting saya sampaikan masuk neraka. Enggak. Enggak begitu. Ya. Tapi kita sampaikan agar dia dapat hidayah. Kita tegakkan hujjah. Ya. Tegakkan hujjah. Subhanallah. Dan ini dalil bahwasanya Allah memberi uzur. Orang semodel Firaun harusnya kalau kita pakai pikiran kita manusia, harusnya enggak usah dikasih dakwah, langsung aja kirim halilintar ya. Apalagi yang kurang bejat dari Firaun. Apalagi yang kurang bejat, ngaku sebagai Tuhan, menyiksa orang-orang, bunuh orang-orang, anak kecil lahir langsung disembelih. Apalagi yang kurang bejat dari Firaun. Tetapi Allah masih suruh Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah, untuk menegakkan hujjah. Agar dia tidak bisa berhujjah pada hari kiamat. Allah telah kirim Rasul kepada dia. Maka subhanallah kita berusaha seperti itu ya. Maksudnya orang mungkin enggak ngerti, kita kasih uzur, mungkin dia enggak ngerti, mungkin belum sampai hujah kepada dia. Mungkin tidak ada yang mengingatkan ya. Kalau Firaun saja Allah masih suruh Nabi Musa untuk tegakkan hujah, apalagi selain Firaun ya, yang tidak kejam dan tidak ngaku sebagai Tuhan ya. Baik. Kemudian waktu diberi tugas demikian, ternyata Musa dan Harun takut.
Mereka berkata, qala rabbana innana, dua-duanya berkata sama-sama, ya Rabb kami, innana nakhafu ayyafruta alaina. Kami khawatir Fir'aun itu memberi azab kepada kami atau membunuh kami. An yafruta alaina itu menyegerakan azab kepada kami. Ya. Au ayyatgha, atau dia semakin sombong, semakin angkuh, semakin melampaui batas. Jadi kami takut. Dan ini disebut dengan al-khauf at-tabi'i, yaitu ketakutan yang alami, ya. Takutnya. Dan Nabi Musa sudah takut sebelumnya. Bukankah waktu Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir 10 tahun yang lalu, waktu Nabi Musa lahir dari Mesir, sebelum pergi ke negeri Madian. Kata Allah, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari Mesir khaifan, ketakutan. Yataraqqab, menanti-nanti apa yang akan menimpa dia. Jangan-jangan ketahuan di tengah jalan, jangan-jangan ketangkap. Khaifan yataraqqab. Tapi ini apa? Ketakutan yang tidak boleh. Ini ketakutan yang boleh, ya. Banyak orang salah paham. Disangka semua ketakutan hukumnya haram. Saya pernah ketemu seorang berdakwah, dia mengatakan, kita enggak boleh takut kepada siapapun. Tidak boleh takut kepada macan, tidak boleh takut kepada singa. Ini enggak benar seperti ini. Ya. Kalau tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa yang bertauhid cuma Tarsan, ya. Gimana? Orang takut macan, takut singa wajar, ya, wajar. Takut penyakit wajar, ya. Takut terkena virus wajar. Ini bukan ketakutan yang melanggar tauhid. Nah, jangan salah paham. Orang susah kalau tidak belajar, kadang-kadang begitu. Akhirnya memvonis-vonis yang sembarangan. Menganggap kalau orang takut sama virus COVID-19 berarti syirik. Ya enggak benar seperti itu, ya. Ya enggak benar. Musa takut sama Fir'aun. Syirik? Ente bertauhid Nabi Musa musyrik. Ya. Nabi Musa takut sama Fir'aun. Dan dia sampaikan, ya Rabbana innana nakhafu ayyafrata alaina. Kami khawatir Musa ini, Fir'aun akan membunuh kami atau menyiksa kami. Nabi Musa waktu kabur dari Mesir, ketakutan. Apakah tercela? Enggak, ketakutan yang wajar. Ketakutan yang wajar. Namanya khauf tabi'i, ya, khauf tabi'i. Ya. Bukan, sudah kita bahas dalam kitab tauhid, perlu dibedakan mana khauf yang syirik dan mana khauf yang tabi'i, yang normal, yang tidak mengapa. Apa kata Allah? Qala la takhafa. Janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Karena aku menemani kalian. Kata Allah, innani ma'akuma. Aku bersama kalian. Asma'u wa ara. Aku mendengar kalian dan aku melihat. Aku maha mendengar, aku maha melihat. Jadi, aku bersama kalian selalu. Ya. Innani ma'akuma. Aku bersama kalian. Jadi, kebersamaan di sini, ya, adalah kebersamaan yang khusus. Ya, seperti kita pernah bahas dalam masalah di kitab Tauhid, yang namanya al-ma'iyatul 'ammah wa al-ma'iyatul khassah. Al-ma'iyatul 'ammah, kebersamaan umum, yaitu Allah selalu bersama dengan hamba-hambanya dengan ilmunya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau melihat bagaimana Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Yaitu Allah Maha tahu tentang apa yang mereka lakukan. Ini disebut dengan al-ma'iyah al-'ammah, yaitu Allah dengan ilmunya selalu bersama hamba. Tidak seorang pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang musyrikin tatkala mereka masuk neraka, mereka menyangka ada perbuatan mereka yang Allah tidak tahu. Makanya Allah mengatakan, walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi dulu kalian menyangka Allah tidak mengetahui banyak apa yang kalian lakukan. Wa dzalikum dhannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum. Persangkaan kalian bahwasanya Allah hanya mengetahui sebagian, tidak seluruhnya, buat kalian masuk neraka jahanam. Jadi itu namanya al-ma'iyah al-'ammah, kebersamaan Allah. Ada kebersamaan yang khusus. Allah bersama hamba-hambanya, seperti innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah bersama orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, bersama orang yang berbuat baik. Ya, Allah bersama Musa dan Harun. Ini kebersamaan yang berkonsekuensikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wahai Musa dan Harun, jangan takut. Innani ma'akum, aku bersama kalian berdua dengan kebersamaan khusus. Nah, kalau orang ingin meraih kebersamaan Allah dengan kebersamaan khusus, maka dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar, aku melihat. Kata Allah, jalan terus, jangan takut. Fa'tiyahu faqula,
inna rasula rabbik. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Faqula, dan sampaikanlah. Inna rasula rabbik. Sungguhnya kami berdua ini adalah utusan Rabbmu, wahai Fir'aun. Fa'arsil ma'ana Bani Israel. Maka lepaskanlah kepada kami, atau lepaskanlah bersama kami Bani Israel. Wala tu'adzibhum. Jangan kalian siksa Bani Israel. Jangan kau siksa Bani Israel, wahai Fir'aun. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Sungguh kami telah datang kepada engkau dari bukti dari Rabb kami, dari Rabbmu. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Perhatikan di sini. Waktu Musa dan Harun datang kepada Fir'aun, apa kata Musa dan Harun? Ya. Inna rasula rabbik. Sungguhnya kami ini utusan Rabbmu. Jadi langsung isyarat bahwasanya Fir'aun bukan Tuhan. Langsung Musa dan Harun mengatakan sungguhnya kami utusan Rabbmu. Ya, bukan utusan Rabb kami, tapi utusan Rabbmu. Untuk mengingat kepada Fir'aun bahwasanya engkau bukan Tuhan. Tuhanlah, Tuhanmu, Tuhan kami. Dan lepaskanlah Bani Israel, jangan kau siksa mereka. Ya, jangan kau siksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Sungguhnya kami telah datang kepada engkau dengan bukti. Ya, kita bawa bukti, wahai Fir'aun. Dari Tuhan, Tuhanmu, kembali lagi dari Tuhanmu. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Ya. Dan ini perkataan yang sangat halus dari siapa? Dari Musa dan Harun. Dia tidak mengatakan, kalau kau ingin dapat petunjuk, dapat keselamatan, ikut petunjuk. Wassalam, keselamatan. Kau ingin dapat keselamatan dari Fir'aun, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian Musa dan Harun berkata, inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwasanya azab itu menimpa orang yang berdusta dan berpaling. Inilah kata para ulama, kata-kata lembutnya Musa, dia tidak mengatakan engkau bukan Tuhan. Dia tidak mengatakan demikian, tidak secara langsung. Musa juga tidak mengatakan engkau akan diazab. Engkau tidak selamat. Tidak ada kata-kata demikian. Tetapi Musa alaihissalam berkata dengan kata-kata yang halus. Dia mengatakan, inna rasulah rabbik. Sungguhnya kami adalah utusan Rabbmu. Ya. Apa permintaan kami? Fa'arsil ma'ana Bani Israel. Bani Israel adalah suku kami. Lepaskanlah mereka. Ya. Lepaskanlah mereka. Wala tu'adzibhum. Jangan kau siksa mereka. Ya. Qad ji'naka bi ayatin. Kalau kau ingin bukti, kita punya bukti dari Tuhan bahwasanya kami adalah utusan Rabbmu. Bi ayatin min rabbik. Utusan di Rabbmu. Ya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk. Isyarat kalau ingin selamat maka ikut petunjuk. Kemudian isyarat kau akan diazab kalau kau tidak ikut petunjuk. Tapi cara Nabi Musa mengungkapkan tidak mengatakan kau akan diazab, tidak. Tapi inna qad uhiya ilaina. Telah diwahyukan kepada kami annal adzaba, sungguhnya azab ala man kadzdzaba wa tawalla. Bagi orang yang berdusta dan berpaling. Seakan-akan Nabi Musa hanya menyampaikan pilihan. Terserah. Tapi dia tidak memvonis kau kafir, kau di neraka, kau enggak. Ya, padahal jelas Fir'aun mungkin neraka paling bawah. Ya, tetapi demikianlah kata-kata lembut yang dipraktikkan oleh Musa kepada Fir'aun. Taib. Setelah itu apa yang dikatakan oleh Musa? Oleh Harun. Harun berkata, Fir'aun berkata, qala faman rabbukuma ya Musa. Waktu didakwahi oleh Musa dan Harun, apa kata Fir'aun? Qala faman rabbukuma ya Musa. Siapakah Tuhan kalian berdua, hai Musa? Fir'aun tidak mengaku Tuhannya. Dia tidak mengatakan siapa Tuhanku, enggak. Tapi dia mengatakan siapa Tuhan kalian berdua. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Maka Nabi Musa menjawab, Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu penciptaannya, kemudian dia beri petunjuk. Qala fama barul qurunil ula. Fir'aun berkata lagi, kalau begitu bagaimana kondisi umat-umat terdahulu? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Maka kata Musa, ilmu tentang orang-orang terdahulu di sisi Rabbku, fi kitabin, yang tercatat di catatannya di Lauhil Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak akan lalai dan tidak akan lupa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan, yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, siap untuk dihuni. Wa salaka lakum fiha subulan, dan menjadikan bumi banyak jalan-jalan yang bisa ditempuh. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang telah menurunkan dari langit hujan. Fa akhrajna bihi azwajan, maka kami keluarkan dengan hujan tersebut azwajan min nabatin syatta,
pasangan-pasangan, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Kulu war'au an'amakum. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu dengan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari bumi tersebutlah kami telah menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepada bumi kami akan mengembalikan kalian, itu dengan dikubur, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan di waktu yang lain kami mengeluarkan kalian dari bumi tersebut, yaitu pada hari kebangkitan. Baik. Sekarang kita gambarkan kondisinya. Musa dan Harun datang, mulailah mereka berdakwah, wahai Fir'aun, lepaskanlah Bani Israel, kami utusan dari Rabbmu, ya. Dan kami datangkan bukti, kalau kau ingin bukti kami adalah utusan Tuhan. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik, kami telah datang bukti dari Rabb kami. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Inna qad uhiya ilaina, sungguh diwahyukan kepada kami, anal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla, sungguhnya azab itu diberikan kepada orang yang mendustakan dan berpaling. Apa jawaban Nabi Musa? Jawaban Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, qala faman rabbukuma ya Musa. Dia tidak mau mengakui Tuhan dia. Dia mengatakan dengan sombongnya, siapa sih Tuhan kalian berdua, wahai Musa? Ini dalil bahwasanya yang ngomong Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam surat yang lain, surat Syu'ara, Nabi Musa yang berbicara sama Fir'aun. Dan kita sebutkan, subhanallah, Nabi Musa waktu diutus oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun, dia bilang, ya Allah, saya tidak bisa ngomong. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Utuslah Harun bersamaku, dia lebih pintar ngomong. Jadi Nabi Musa berharap nanti Harun yang ngomong, ya, di depan Fir'aun, karena Fir'aun pandai ngomong. Ya, kemudian dia berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekakuan dari mulutku, yafqahu qawli, agar mereka paham apa perkataanku. Allah kabulkan. Setelah begitu sampai Musa dan Harun ketemu Fir'aun, yang ngomong ternyata siapa? Ternyata Musa. Ternyata Musa yang ngomong. Tadinya dia enggak pede, maunya Harun yang bicara. Kadang-kadang orang begitu, kayaknya enggak pede. Begitu ketemu dia yang ngomong. Kenapa? Allah sudah kabulkan permohonan Nabi Musa. Ya, akhirnya Musa yang ngomong sama Fir'aun. Maka Fir'aun ngobrol sama Musa. Qala faman rabbukuma ya Musa. Siapa sih Tuhan kalian berdua, hai Musa? Subhanallah, dia tidak ngaku bahwasanya Tuhannya Musa Tuhan dia. Fir'aun enggak mau ngaku. Apa jawaban Nabi Musa dengan kata yang lembut? Taib qala rabbuna. Nabi Musa tidak mengatakan Rabbmu, tapi Nabi Musa berkata Rabbuna. Rabb kami, yaitu saya dan Harun, Rabb kami. Alladzi a'ta kulla syai'in. Yang telah memberikan segala sesuatu khalqahu, penciptaannya, summa hada. Kemudian beri petunjuk kepada masing-masing makhluk tersebut. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya kata para ulama, Rabb kami yang telah menciptakan makhluk dan mengkhususkan bentuk-bentuk mereka, ya, satu dengan yang berbeda. Kita lihat jenis makhluk di alam semesta ini banyak. Manusia dengan berbagai macam modelnya, hewan dengan berbagai macam modelnya, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam modelnya. Masing-masing tidak bercampur, masing-masing punya bentuk khusus. Turun-temurun ya itu aja bentuk-bentuknya. Tidak tercampur satu dengan yang lain. Kemudian masing-masing bentuk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Perempuan bentuknya seperti ini, laki-laki bentuknya seperti ini. Subhanallah, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah berikan masing-masing bentuk sesuai yang cocok dengan makhluk-makhluk tersebut. Lalat seperti ini, nyamuk seperti ini. Semuanya Allah ciptakan sesuai dengan bentuk yang Allah kehendaki dan pas dengan apa yang cocok buat mereka. Monyet seperti ini, beruang seperti ini, subhanallah. Tidak bercampur baur, tidak salah-salah. Tidak beruang kemudian mengalami perubahan-perubahan. Tadinya beruang begini, kemudian di kemudian hari beruang berubah menjadi muka manusia, badan beruang, enggak. Ya. Kemudian summa hada, kemudian beri petunjuk. Apa maksudnya? Itu Allah beri petunjuk kepada makhluk-makhluk tersebut semua yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuh makan, Allah beri ilham atau beri firasat bagi makhluk-makhluk tersebut tentang apa yang mereka butuhkan agar mereka memenuhi kebutuhan mereka. Apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka lakukan, Allah kasih ilmu kepada mereka. Sebenarnya mengatakan summa hada, maksudnya itu diberi petunjuk agar mereka bisa kawin di antara hewan-hewan tersebut, antara manusia dan manusia, antara hewan dengan hewan. Subhanallah, ini menunjukkan adanya Tuhan. Kalau orang ciptakan robot, sekarang misalnya ada orang canggih bikin robot luar biasa. Sebagaimana dia memprogram robot ini bersyahwat sama robot satunya. Ya, kita ini sebagai manusia, coba kita manusia laki-laki, tahu-tahu lihat perempuan gini, lihat ada lengkung kita jadi suka. Kenapa? Dari mana? Dari sana Allah yang bikin. Ya. Lihat melengkung-lengkukan tubuh perempuan kita tertarik. Kenapa? Ya, mikir gimana? Dari sananya. Itulah summa hada.
Sapi jantan lihat sapi betina, dia naksir. Sapi lihat perempuan meskipun cantik artis tapi enggak tertarik. Meskipun artis tersebut sudah bermodel, sudah cantik, tapi sapi lihat jelek. Dia cari yang sapi juga. Kenapa? Kenapa dia tertarik sama sapi bukan kepada manusia? Padahal ini artis cantik luar biasa, pakai parfum segala. Sapi enggak suka. Sapi suka ada sapi betina yang gemuk, yang bau-bau, itu dia yang suka. Kenapa? Karena ada yang menciptakan. Summa hada, yang memberi petunjuk kepada yang dia butuhkan. Meskipun Nabi Musa mengatakan, qala rabbuna alladzi, Tuhan kami, ya saya Tuhan, tapi isyarat bahwasanya kamu juga Tuhan kami juga Tuhan kamu, wahai Fir'aun. Isyarat, tapi tidak langsung. Karena Allah suruh Musa berkata-kata lembut. Ya. Buktinya apa? Nabi Musa berkata, a'ta kulla syai'in. Allah telah memberikan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk engkau. Yang kau butuhkan, bagaimana memberikan ilmu kepada engkau, wahai Fir'aun. Tatkala dijawab demikian, dan ini bantahan sebenarnya tidak secara langsung. Ya, artinya seakan-akan apa? Seakan-akan Musa berkata, Tuhan, namanya Tuhan itu menciptakan. Engkau Fir'aun ngaku Tuhan, ciptakan apa? Enggak pernah ciptakan apa-apa. Tuhan kami pencipta, termasuk kau dicipta. Ini secara tidak langsung tapi Fir'aun orang paham. Dia cerdas. Fir'aun itu cerdas luar biasa. Maka dia ngerti isyarat-isyarat Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tetap milih kata-kata yang lembut. Ya, Nabi Musa tidak mengatakan, "Hei Fir'aun, ente Tuhan, coba ciptakan monyet." Enggak. Itu kata kasar namanya. Tapi cukup Musa berkata, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami yang menciptakan ini semua, sudah cukup, selesai. Isyarat bahwasanya kamu bukan Tuhan. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun masih ngeyel. Dia bilang, kalau saya sesat, terus bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Bagaimana nasib mereka? Di sini Fir'aun berdalil dengan nenek moyang. Terus nenek moyang saya bagaimana? Apakah mereka juga sesat? Ya, saya bukan baru seperti ini. Orang-orang sebelum saya juga ada. Bagaimana mereka, wahai Musa? Subhanallah, Nabi Musa waktu ditanya seperti ini, maka dia menjawab, ya. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Ilmunya di sisi Allah. Nabi Musa mengatakan, wallahu alam. Masa tentang orang-orang terdahulu, apakah mereka Allah azab atau tidak, wallahu alam, kata Nabi Musa. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengadab mereka di dunia kalau mereka kafir, atau Allah tidak mengadab mereka, Allah akan adab di akhirat? Ya, urusan Allah. Nabi Musa mengatakan wallahu alam. Nabi Musa tidak sok tahu. Dan ini penting bagi kita para dai, kalau ditanya jangan sok tahu, ya. Nabi Musa mengatakan wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Ditanya tentang umat terdahulu, wallahu alam. Dan ini juga bantahan kepada orang Yahudi waktu mereka ingin ingin menguji Nabi, apakah Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, ditanya tentang masalah tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, ya. Jawabannya tidak bukan syarat Nabi harus tahu ilmu gaib tentang masa lalu. Buktinya waktu Fir'aun tanya kepada Nabi Musa, qala fama balul qurunul ula, terus orang-orang terdahulu bagaimana? Nenek moyang saya bagaimana? Apakah juga mereka disiksa? Mereka seperti saya, mereka juga disiksa. Nabi Musa menjawab, wallahu alam, ilmuha inda rabbi. Ya. Fi kitab, sudah tercatat. Kemudian kata Nabi Musa, la yadhillu rabbi wa la yansa. Dan Rabbku tidak akan lalai, dan tidak akan salah, dan tidak akan lupa. Ini juga isyarat, kau bukan Tuhan. Kau tidak tahu masa lalu. Ya. Semua Nabi Musa kasih isyarat-isyarat bahwasanya Fir'aun bukan Tuhan. Ya. Apakah Allah ingin mengadab mereka? Apakah mereka sebagian mereka dulu beriman, ataukah mereka orang-orang terdahulu semuanya kafir? Terus apakah mereka semuanya kafir kemudian disiksa di dunia, ataukah disiksa di akhirat? Yang tahu hanyalah Allah, kata Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa melanjutkan menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang menunjukkan bedanya antara Tuhan yang benar dengan Tuhan yang enggak benar seperti Firaun. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Dialah Tuhanku yang telah menjadikan bumi hamparan. Hamparan. Ya, kita lihat bumi, ya, datar, ya. Bumi bulat secara bulat, tapi kalau pandangan mata kita datar, bisa kita tempati, bisa kita bangun, bukan berduri-duri begini, tidak bisa, enggak, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa buat bercocok tanam, ya. Kita lihat sejauh mata memandang bumi hamparan, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Mahdan maksudnya sebenarnya mengatakan seperti bayi diletakkan fil mahdi, diletakkan di al-mahd. Al-mahd itu tempat tidurnya bayi.
Kalau kita mau taruh bayi, apa kita siapkan tempat tidurnya, sepatkan bantalnya, rapi-rapikan, tinggal tidur enak. Demikian Allah ciptakan bumi juga demikian. Bumi siapkan, tinggal kita goyang-goyang sedikit, tinggal olah sedikit, sudah keluar berbagai macam keberkahan bumi. Ya, bukan Allah suruh ada gunung suruh cangkul dulu baru bikin sawah. Enggak, sudah ada sawahnya, tinggal tanam, tinggal cangkul-cangkul sedikit jadi sawah. Jadi Allah sudah siapkan seperti menyiapkan tempat tidur buat seorang anak bayi. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan. Allah jadikan banyak jalan-jalan di atas muka bumi. Orang bisa berjalan ke sana, kemari. Kemudian nikmat yang lain, wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan hujan. Seakan-akan Musa berkata, ente Firaun bisa apa? Hanya bisa bunuh orang. Tapi Musa tidak langsung karena Allah sudah suruh Nabi Musa ucapkan kata-kata yang lembut. Ini semua isyarat. Ente bukan Tuhan. Tuhanku ini loh yang bikin bumi, yang bikin jalan, yang turunkan hujan. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Maka kami turunkan dari dengan hujan tersebut, kami keluarkan dengan hujan tersebut azwajan min nabatin syatta. Tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak yang berbagai macam modelnya. Kulu war'au an'amakum. Maka hendaknya kalian menggembalakan, makanlah dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dan gembalakanlah ternak-ternak kalian. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sungguh yang demikian itu yang kami sebutkan tadi ada menunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhanku, kebesaran Allah liulin nuha bagi orang yang cerdas. Dan Firaun tahu. Firaun tahu dia bukan Tuhan dan dia tahu Nabi Musa itu Allah itu Tuhannya Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkari mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Padahal kata Allah wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mengingkari? Zulman wa uluwa, karena zalim dan karena sombong. Jadi Firaun ini cerdas dan kalau Nabi Musa kasih isyarat begitu dia tahu bahwasanya Musa benar. Tapi apa? Dia sombong dan angkuh. Kata Allah, minha khalaqnakum. Dari bumilah kami ciptakan kalian, itu dari tanah. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagaimana sudah kita jelaskan dalam kisah Nabi Adam. Allah mengumpulkan berbagai macam tanah, kemudian Allah jadikan sebagai sumber penciptaan Nabi Adam. Oleh karena anak-anak Adam berbagai macam, berwarna-warni. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ya, ada yang kuning, ada sawo matang, ada coklat tua, ya, ada hitam kelabu dan macam-macam warna-warna mereka. Rambutnya juga bermacam-macam. Karena tanah di atas muka bumi bermacam-macam. Wa fiha nu'idukum. Dan kepada bumi juga mereka akan dikembalikan dikubur. Ya, di bumi, mau di laut semuanya bumi. Ya, mau di laut, mau dimakan hewan, mau ditanam. Kemudian kata Allah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumilah kami akan keluarkan kalian tatkala di padang mahsyar pada kali yang lain, ya. Kata para ulama subhanahu wa taala, kata para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ini dalil manusia akan mati di bumi dan keluarkan di bumi. Ya. Tidak ada tempat tinggal bagi mereka kecuali bumi. Karena Allah beri batasan fiha nu'idukum. Dari situlah kalian diciptakan, dari situ kalian dikembalikan. Wa minha, dan dari situ pula kami akan keluarkan kembali. Jadi tidak ada namanya orang mau cari planet lain, tinggal di planet lain itu enggak ada, ya. Enggak ada. Mau pergi tinggal di planet Mars, ya. Mau tinggal di planet Venus, tinggal di mungkin di matahari di mana, enggak, jangan berkhayal sudah, ya. Hanya buang-buang duit, ya. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ada beberapa faedah yang mungkin kita sampaikan, ya. Dari potongan ayat dari surat Toha ini. Para ulama membahas tentang kenapa Allah mengatakan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Ada hikmah disebutkan. Di antaranya, agar Fir'aun tidak semakin sangar, ya, tidak semakin jahat, semakin kejam. Kata-kata lembut. Kalau di perkataan kasar dia tersinggung, langsung dia bisa bunuh Musa dan bisa bunuh Harun. Ini pendapat pertama, ya. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya agar Fir'aun mau mendengar. Kalau dia sudah tersinggung lebih dahulu, kemudian dia marah, hujah tidak tersampaikan. Makanya disampaikan dengan tenang. 1, 2. Musa ngomongnya teratur. 1, 2. Kemudian Fir'aun bantah. Dia jawab pelan-pelan juga dengan halus. Agar hujah semua tegak. Dan saya sebutkan Allah ingin memberi hujah kepada Fir'aun. Agar dia tidak bisa beruzur, minta uzur hari kiamat kelak. Allah kirim Nabi Musa. Bukan sembarang orang dikirim. Musa dan Harun, 2 orang sekaligus Rasul untuk Fir'aun. Agar dia sadar.
Ya, kalau disampaikan dengan kasar maka dia tidak akan mendengar hujah tidak akan sampai selesai. Ada juga pendapat ketiga mengatakan, ya, kenapa Firaun harus dikata-katain lembut? Karena Firaun pernah punya jasa ngerawat Nabi Musa waktu Musa masih kecil. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan. Waktu Musa masih kecil dia pernah tinggal di rumah Firaun. Firaun pernah menjadi bapak angkatnya. Maka meskipun dia kejam, meskipun dia setan, meskipun ngaku sebagai Tuhan, ingat, dia pernah merawatmu, wahai Musa, ucapkanlah kata-kata lembut kepadanya. Kata para ulama, kalau bapak angkat saja, Musa disuruh lembut kepada bapak angkat, bagaimana dengan bapak yang asli? Bagaimana dengan ibu yang mengandung? Maka ini isyarat berbuat baik kepada orang tua. Kalau Musa yang anak angkat disuruh berkata-kata lembut kepada bapak anak angkat Musa, disuruh berkata-kata lembut kepada bapak angkatnya yang super kejam, apalagi kepada bapak asli dan ibu asli, tentu seorang harus berlemah lembut. Kemudian juga faedah dari sini bagaimana Musa ketika berdakwah kepada Firaun, dia fokus masalah tauhid. Dia tidak berbicara tentang kekuasaan. Ya, dia tidak mengatakan, "Wahai Firaun, ente turun, saya yang jadi raja." Enggak. Dia enggak ngomong masalah itu. Karena kapan penguasa merasa kita ingin merebut kekuasaannya, tentu dia tidak. Ini orang cari dunia. Orang cari dunia. Maka Musa berbicara tentang agama. Ya. Dia tidak mengatakan aku menggantikan posisimu wahai Firaun, dan juga dia tidak mengatakan jadikan aku menterimu wahai Firaun. Sama sekali Musa tidak berbicara tentang kekuasaan. Cuma lepaskanlah sukuku. Kau mau dapat hidayah terserah kau, enggak juga enggak apa-apa, yang penting sukuku lepaskan. Perkataan yang lemah lembut. Musa tidak mengatakan kau harus ikut saya, enggak. Musa kasih pilihan. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Mau selamat ikut petunjuk, enggak. Ada adab bagi orang yang berpaling. Ya. Yang penting lepaskan Bani Israel. Ya. Jadi kapan seorang, ini isyarat bahwasanya jika seorang berdakwah kemudian nampak dia mencari dunia, ini berpengaruh ya. Apalagi ingin mengusik ketentraman orang yang dia dakwahi, maka orang tersebut bisa tidak terima dan mungkin ngamuk dan yang lainnya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, sepenggal beberapa ayat ini, Allah berfirman, "Innani ma'akuma." Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Allah berkata, "Asma'u wa ara." Aku mendengar dan aku melihat. Ini dalil bantahan terhadap orang-orang Asy'ariyah yang menyamakan sifat ilmu dengan sifat melihat dan mendengar. Di sini Allah bedakan, "Innani ma'akuma," ya aku bersama kalian berdua dengan ilmuku. "Asma'u wa ara." Aku mendengar dan aku melihat. Jadi beda antara sifat melihat dengan sifat mendengar dengan sifat ilmu. Tidak boleh disamakan. Beda dengan orang Asy'ariyah yang mereka mentakwil mendengar dengan al-ilmu bil masmu'at. Yaitu mendengar artinya Allah mengetahui perkara-perkara yang terdengar. Adapun melihat maksudnya al-ilmu bil mubsarat. Ilmu tentang perkara-perkara yang dilihat. Tapi bukan melihat dan bukan mendengar. Dan ini salah, dan ini menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak perlu mentakwil, kita bilang Allah melihat, Allah mendengar, bagaimananya Allah melihat mendengar, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kemudian di antara faedah tentang ayat ini, assalamu ala man ittaba'al huda, itu hanya diucapkan kepada orang kafir dan muslim. Seperti Nabi SAW waktu ngirim surat kepada Heraklius, kata Rasulullah SAW dari Muhammad, ya, kepada Herakl Azimur Rum, ya, salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, tidak boleh kau ucapkan gini kepada sesama orang muslim, karena orang muslim sudah dapat petunjuk. Sebagai orang, assalamu ala man ittaba'al huda, enggak, ini kita ucapkan kalau sama orang kafir, ya. Karena keselamatan bagi, ada syaratnya, bagi yang mengikuti petunjuk. Adapun orang muslim, mereka sudah mengikuti petunjuk, sudah bersyahadah, maka mereka tidak perlu diucapkan salamu ala man ittaba'al huda. Langsung aja assalamualaikum. Langsung saja assalamualaikum. Kemudian firman Allah, ya, wa annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Annal adzaba, sungguhnya azab itu bagi orang yang mendustakan dan berpaling. Sebagian ulama dari Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi arja ayatin lil muwahhidin. Ini adalah ayat yang paling memberikan harapan kepada orang-orang bertauhid. Li'annahum lam yukadzibu wa lam yatawallau, karena mereka tidak mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka tidak berpaling. Ya, mungkin mereka bermaksiat tapi mereka tidak mendustakan ayat Allah dan mereka tidak berpaling, maka mereka tidak terkena azab. Ya, mereka tidak terkena azab. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan poin-poin berikutnya dari surat Thaha, masih lanjut tentang kisah Nabi Musa alaihissalam.
Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.